Selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian 5.5 dari buku Seaborg Process and Dynamic Control. Di mana di bab 5 ini kita akan membahas bentuk teori dasar sebagai orde 1 dan orde 2 untuk dinamik dan proses kontrol. Dan di example 5.5 ini terdapat stir tank CSTR, yaitu dilengkapi dengan ada seperti transfer panas di dalam reaktor tersebut dengan diagram sebagai berikut, di mana feed itu dapat dilihat sebagai diagram berikut dengan mixer serta alat perpindahan panas. Kemudian di dalam example ini kita diminta untuk mencari yang pertama itu menentukan gain, di mana yang di kasus A itu terdapat perubahan dari feed flow rate dari 0,4 menjadi 0,5 kg per second dan perubahan temperatur dari 100 ke 102 derajat. Dan kemudian yang kasus B, di mana kita diminta untuk menentukan dari tau dan beberapa komponen lainnya, serta kita diminta untuk menghitung overshoot dari kasus B itu sendiri. Kemudian yang C itu kita diminta untuk menentukan rise time, di mana nanti kita akan membahas dasar teori terlebih dahulu. Kemudian dasar teorinya yang perlu kita pahami karena ini kita memasuki bab baru, di mana 5.1, dan karena kita fokusnya di bab 5 ini untuk membahas dari bentuk standar alih fungsi orde 1, kita bisa melihat bentuk standar fungsi alih orde 1 dan orde 2, di mana ini sebenarnya mirip seperti dari bab-bab sebelumnya, di mana ada fungsi standar, dan fungsi standar ini dijadikan bentuk untuk kita melakukan aljabar serta penyesuaian terhadap kasus. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bentuk standar alih orde 1, di mana respons terhadap step input dengan magnitude M itu akan menghasilkan equation 516. Kemudian bentuk standar fungsi alih orde 2 itu bisa kita lihat dengan equation 538, di mana terdapat damping coefficient, dan damping coefficient ini yang akan menentukan bagaimana dari derajat osilasinya, karena derajat osilasinya ini akan menentukan dari perhitungan, di mana damping coefficient ini itu mempunyai karakter sebagai berikut, di mana ketika damping oscillation-nya ini lebih dari 1, itu dikatakan overdamp dengan ketentuan akar real dan tidak sama. Ketika damping coefficient-nya itu sama dengan 1, critically damp, akar real dan sama. Dan ketika damping coefficient di antara 0 dan 1, maka underdamp, yaitu akar kompleks konjugat. Dan kemudian 5.3, ketika kita sudah membahas spesifikasi dari damping coefficient, maka kita bisa melakukan penjabaran lagi, di mana sistem orde 2 underdamp itu dengan respons dengan step input magnitude M bisa kita hitung menggunakan equation 549 sebagai berikut. Kemudian ketika karakteristiknya responsnya underdamp, maka kita bisa menghitung overshoot, decay ratio, period of oscillation, time to first peak, rise time, dan kondisi dari respons terhadap step input itu sendiri yang diperoleh dari persamaan berikut. Dengan solusi umumnya, yaitu T sama dengan berikut. Dan solusi umum ini nanti akan kita gunakan di dalam pemecahan kasus dari example 5.5. Dan kemudian di subbab 5.5 kita menentukan overdamp dan tau dari respon persamaan OS yang bisa dihitung di equation 554, dan dari equation dari time to first peak dan period of oscillation kita bisa dapatkan tau dengan mengetahui dari nilai damp coefficient-nya. Oke. Kemudian kita pembahasan 5.5 menentukan gain yang pertama, di mana kita punya
kondisi yang diketahui yaitu perubahan fit flow rate dari 0,4 ke 0,5 kg per second. Karena kita akan menghitungkan gain itu sendiri adalah definisi dari perbandingan output dan input. Maka dari itu kita bisa membandingkan dari keduanya, dan ini delta U kita anggap U itu sebagai 0,1. Terus ada perubahan temperatur dari 100 ke 102 dengan delta Y-nya yaitu 2. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat dari definisi ini steady state gain yang di sini, di mana itu K merupakan output bagi input yang menjadi dasar subbab 5.1. Maka kita bisa mencari K sama dengan pembagian dari delta Y dibagi dengan delta U. 2 banding 0,1, maka didapatkan 20 dengan satuan dibalik aja, berarti hasilnya adalah kilogram per second. Oke. Kemudian kita bisa menentukan yang B, diminta untuk menentukan Dam coefficient dan tau. Maka Dam coefficient dan tau, karena nilai puncak kedua adalah 102 dan nilai akhir 102 juga, maka selisih puncak dengan nilai akhir itu 0. Selisih puncak sama dengan 0. Dan decay ratio akan menjadi 0, menyebabkan perhitungan Dam coefficient tidak valid. Maka overshoot hanya bisa digunakan puncak pertama yang memiliki deviasi jelas. Nah, kita jabarkan lagi datanya. Kita ingin menghitung overshoot, dan di overshoot sendiri kita harus memiliki data berikut. T awal 100, terus T akhir, dan puncak pertama TP 100, kondisinya 102, pada saat T sama dengan 1000 second. Terus puncak kedua 102 T 3060 second. Oke, kita bisa menghitung overshootnya dengan equation dari menghitung equation dari sebelumnya, dimana sebenarnya overshoot ini kan perbandingan saja. Maka overshootnya itu bisa dihitung dengan berikut: 102,5 dibagi 102 bagi 100, maka 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25 atau 25%. Nah, kemudian kita bisa menghitung menghitung koefisien Dam coefficient dengan equation 554 yang ini. 554. Oke, kita bisa mengambil ini. Oke, copy. Copy di sini. Nah, kita delete. Oke.
Yang sebenarnya sih kita pengen nyari Learn OS-nya dulu. Kita bisa masukkan aja langsung. Itu kita nyari Learn OS-nya. Learn OS-nya adalah Learn 0,25. Kemudian pi kuadrat ditambah ya benar ya. Ya ditambah ln 0,25 0,25 kuadrat, maka didapatkan hasilnya adalah 0,4037 terus dibulatkan menjadi 0,4. Jadi mengapa menggunakan period dan bukan time to first peak? Karena time to first peak juga bergantung terhadap dump coefficient dan tau. Tetapi pengukuran periode antara dua puncak ini lebih akurat karena kesalahan pembacaan dari distribusinya. Oleh karena itu kita menggunakan period. Maka kita hitung periodnya. Menghitung period dengan P dari tadi kan sudah diketahui waktunya dari masing-masing, kita bisa dapatkan 2060 second. Kemudian kita bisa menghitung tau-nya. Menghitung tau dari equation 5.5. Nah, kita ambil equation-nya dulu. Lalu kita masukkan dari hasilnya. Yang kita sudah dapatkan dump coefficient juga. Satu minus 0,4 2 pi. Kita hitung tadi P-nya kan sudah didapatkan, berarti 2060. Berarti kita bisa dapatkan nilai hasil akhirnya itu 300,5 second atau 300 second. Oke, kita akan selanjutnya menentukan dari rise time-nya. Dari rise time-nya ini sendiri. Rise time. Dari rise time-nya sendiri kita menggunakan persamaan 558, di mana persamaan 558 ini itu bisa ada hubungannya dengan ini. Dengan ini maka kita bisa menggunakan dari solusi umumnya aja. Dengan kita menggunakan persamaan 558 ini, sebenarnya rise time ini juga didefinisikan sebagai waktu pertama output mencapai nilai steady state-nya pada akhir nilai M, seperti definisinya. Kemudian dari persamaan ini sebenarnya bisa diturunkan lagi. Itu langsung dari itu sebenarnya penurunan dari 549. Dan oleh karena itu kita bisa langsung menggunakan dari nilai dari persamaan 558 aja. Maka kita bisa memasukkan informasi-informasi yang sudah kita punya. Tadi kita sudah mendapat nilai 300 dari tau. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai overdamp-nya, yaitu 0,4. Kemudian kita tinggal memasukkan saja komponen lainnya. Maka hasil dari perhitungan ini itu adalah 649 second. Kemudian kita juga diminta untuk bentuk fungsi alih akhir, di mana kita bisa mensubstitusi aja.